Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Ikram Fauzi, selamat malam. Ya, halo Kak. Halo. Silakan. Ya, satu pertanyaan saja Kak. Yesus betul itu Kak, firman yang berubah menjadi makhluk? Tidak berubah menjadi manusia. Kalau berubah itu kayak Power Rangers, enggak? NRK, Enhologos, Theologos, and Prostontheon. Kalau dalam bahasa Latinnya Yohanes 1:14 itu kan diterjemahkan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Esensi dalam hakikat yang ilahi itu tidak berubah dan tidak berkurang Kamu bisa sedikit pun. ditunjukkan ayatnya? Firman Yohanes itu 1:14. Yohanes 1:14. Et verbum Yohanes caro factum est. 14. Ya, et verbum caro factum est. Firman itu telah menjadi daging, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuh, ayat lengkapnya. Oke. Benar kan? Ya, makasih jawabannya. Makasih. Jadi esensi hakikat sang ilahi itu tidak pernah berkurang ya. Makanya di dalam Filipi 2:6 itu digunakan frasa mengenakan, jadi menambah kedagingan, tidak mengurangi esensi hakikat yang ilahi itu, yaitu firman. Makanya Yesus dikatakan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang ilahinya tidak berkurang ketika dia menjadi manusia. Tidak tercampur baur, tidak hilang, tidak off atau mati, gitu ya. Ini pemahaman nanti kalau misalkan kamu menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia, itu adalah Arianisme. Kalau kamu mengatakan bahwa Yesus itu terbagi menjadi dua, antara ilahi dan antara manusia, itu namanya ajaran sesat juga yang adalah Nestorian. Begitu. Dan itu sudah dikutuk oleh gereja. Itu. Ada lagi pertanyaannya? Oh, nggak ada ya, cuma satu ya tadi ya. Selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Ya, silakan, Bu. Oke, perkenalkan ya, saya dari Dekas Temple. Mau sedikit bertanya kepada Abang Joseph ini. Bang, menurut Abang, Islam itu apa? Atau pandangan Abang Islam itu bagaimana? Jangan menurut pandangan saya, karena saya harus dengan kuasa magisterium gereja. Pasal kedua jelas dalam hubungan antar. Ya kenapa ini Membuat. Hah? Maaf. Kalian adalah orang-orang yang mencari jalan di luar daripada kasih karunia Kristus dan dari bahtera yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus, yaitu kalian yang baru mencari bayang-bayang Allah dan mencari kebenaran yang satu. Gitu. Paham nggak? Oke. Hanya mencari baru mencari bayang-bayang Allah yang tersamar. Gitu. Oke, paham, saya paham ya. Oke Bang, saya mau sedikit bertanya kepada Abang ini. Bang, kalau bagi saya begitu ya, saya itu menghormati keyakinan sebagai menghormati keyakinan non-muslim gitu, sebagai seorang Kristen ya. Tetapi yang saya pertanyakan itu adalah sosok Yesus itu sendiri. Kenapa begitu kan? Orang Kristen mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhannya atau Allahnya. Nah, saya mau bertanya, kenapa Tuhan itu harus menyerupai manusia begitu? Ya, definisi Tuhan itu menurut Kak Dekas Temple maha kuasa nggak? Kira-kira? Kalau untuk maha kuasa di dalam Islam itu dijelaskan di surah Al-Ikhlas bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Tuhan tidak diperanakan dan Tuhan tidak beranak. Begitu Bang. Jadi kan memang saya itu sudah jelas gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Gini, Kak, saya cuma nanya perspektif, tapi Kakak sudah malah masuk jebakan, malah memancing saya untuk membedel kitab Anda. Pasti teman-teman yang dibawa pada kesenangan nih. Ini membuka peluang saya untuk justru melakukan komparasi. Tadinya nggak mau saya. Tadinya hanya limitasinya di Kristen. Malah kakaknya pakai dalil, pakai Al-Ikhlas ayat 3. Bagus. Oke. Sekarang ketika dikatakan lam yalid walam yulad, ia tidak dilahirkan. Lam yalid, ya, tidak dilahirkan. Ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia tidak serupa dengan makhluk,
apakah di dunia ini ada makhluk ya? Karena gini Kak, kita harus sepakati dulu konsepnya. Selain dari Allah itu adalah makhluk, setuju nggak? Selain dari Allah itu adalah, iya betul. Terus? Setuju, oke. Selain dari Allah ya, ini kan perspektif Islam nih, saya hormati nih, ya. Selain dari Allah adalah makhluk, oke. Nah, kakak bawa dalil di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas utamanya, Yesus dikatakan Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang pertanyaan saya, sesuai dengan realita dan fakta. Di dunia ini, ada nggak makhluk yang tidak beranak dan tidak diperanakan? Ada nggak? Karena memang Allah Ta'ala itu adalah zat yang tidak serupa dengan manusia, yang tidak diperanakan itu Allah Ta'ala. Berarti yang diperanakan dan memperanakan itu manusia, makhluk begitu. Hanya manusia. Saya sudah bilang loh tadi, kakak udah sepakat dengan definisi. Ayo ingat-ingat lagi, tadi sudah sepakat. Selain Allah adalah makhluk, maka bahkan selain manusia, berarti pohon, ya, batu, kayu itu makhluk. Oh, Nah, itu bukan makhluk, itu benda mati, Kata bukan siapa makhluk. itu benda mati? Sekarang saya tanya. Kata saya. Oh, gak boleh kata saya, harus kata dalil. Gini Kak, gini masalahnya gini, kalau benda mati, tahu nggak ada dalam suatu hadis dan kisah yang sering diceritakan oleh orang-orang Islam dan ini beredar dan sangat diyakini oleh orang-orang Islam. Ketika hari kiamat nanti, pada hari kiamat nanti, orang-orang Yahudi akan diperangi. Semua mereka ngumpet dan hanya ada satu makhluk yang tidak memberitahukan keberadaan orang Yahudi yang sedang bersembunyi di belakangnya. Batu, pohon, apapun, kayu, itu bisa ngomong, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Jadi benda mati atau enggak kalau misalkan nanti ngomong? Makhluk, setiap yang diberikan kemampuan itu adalah makhluk. Anda tidak bisa menyangkal karena itu kesepakatan yang sudah tadi kita lakukan dan Anda tidak berpikir panjang. Maka jangan jadi Islam kalau pemikiran Anda masih pendek, ya. Kalau masih pendek Ya, jadi itu Islam. kan menurut Enggak, itu kan menurut saya Anda. ini menurut dalil. Sekarang begini deh, sekarang saya tanya, tadi saya udah bilang selain Allah adalah makhluk, Anda sepakat. Berarti batu itu nggak mungkin Allah, betul nggak? Iya. Batu itu makhluk, ya sudah terima. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu itu hanya satu. Oke, kalau Anda tidak terima batu karena benda mati, sekarang Anda tahu nggak amuba itu apa? Iya, terus? Amuba itu beranak nggak? Ya kan tumbuh ya. Mereka itu berkembang biak lah, Bang. Amuba berkembang biak, bertambah banyak, itu tidak beranak dan tidak memperanakan. Anda tidak pernah belajar ilmu pengetahuan alam berarti. Itu membelah diri. Pernah nggak nonton eksperimen yang lewat di FYP TikTok yang orang meneliti pakai mikroskop itu? Yang dia meneliti amuba, dia potong-potong itu hidup semua dipotong-potong, itu dibelah itu. Nggak ada beranak, tidak beranak. Di mana reproduksinya? Di mana kelaminnya? Bang, kan yang saya tanyakan itu bahwa Yesus itu kan yang saya tanyakan detail itu yang makanya tadi saya sudah bilang, Iya. Anda jangan membuka kesempatan saya untuk membedel Anda punya kitab. Anda punya ya nggak iman, apa-apa Anda itu yang hak buka. itu ya nggak apa-apa itu hak Anda ya. Cuman saya mau Hak Anda. diluruskan lagi. Ya, Kalau ya hak kan dengar saya dulu. itu berarti Anda jangan kemudian membuka kesempatan Ya, itu itu bagi mah- saya. Oh ya, boleh nggak apa-apa. Giliran Oke, saya mau digas, bertanya giliran lagi ya. diuji. Nih dengerin ya. Ya nggak Anda apa-apa, nggak mau silakan diuji aja, berarti? bebas. Berarti Anda nggak bebas mau aja diuji? mau. Enggak, Anda saya nggak mau mau nanya kan diuji gini-gini. berarti? Oh ya terserah Oh. itu mah. Ini kan gini. Anda itu mencari apa? Saya kan mau bertanya. Anda nggak bisa Saya nggak mencari memaksakan apa-apa, saya sudah sesuatu ketemu hal. apa yang sudah cari itu adalah Kristus. Anda masih mencari, kan tadi saya sudah jelaskan. Anda dengar nggak? Ketika Anda bertanya pertanyaan pertama, menurut Anda Islam itu apa? Saya jelaskan menurut perspektif Gereja Katolik. Konsili Vatikan II jelas mengatakan hubungan gereja dengan orang-orang dengan kepercayaan di luar daripada gereja, di luar daripada bahtera yang Kristus dirikan. Di atas Rasul Petrus, mereka yang tidak percaya Kristus dikatakan apa? Mereka masih mencari dalam bayang-bayang Allah yang penuh kesamaran. Yang masih mencari itu kalian, bukan kami. Iya. Maka kami Iya, oke, berhak oke. menyatakan Iya, extra saya- ecclesia nulla salus. Anda Iya tidak nggak punya. apa-apa gitu. Iya nggak apa-apa.
gini nih. Oke, kalau misalkan saya lagi mencari bayang-bayang, saya nanya nih, yang jelas kan menurut Anda itu Tuhan itu jelas, Yesus Kristus. Oke, aku mau bertanya, kenapa Yesus itu serupa dengan manusia? Begitu yang dipertanyakan, itu yang saya pertanyakan paling utama gitu. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka, supaya oleh karena kematiannya ia dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut. Kejatuhan dosa manusia yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, itulah yang menyebabkan kita semua mengalami maut. Maka upah dosa adalah maut. Yesus menjadi manusia sama seperti kita, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan pencobaan, melainkan sebaliknya ia dicobai, hanya saja ia tidak berdosa. Jadi dalam artian apa? Kenapa Yesus menjadi manusia? Jadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi orang-orang yang kembali kepada ciptaan mula Allah, ciptaan manusia mula, bagaimana Allah menciptakan manusia pada mulanya itu serupa dengan Allah, betul nggak? Kitab Kejadian dituliskan apa? Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Paham nggak? Ketika saya bilang Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya kita yang manusia bisa menjadi serupa dengan Allah. Loh, bukan namanya itu kafir, bukan artinya musyrik, bukan artinya kita menjadi Tuhan-Tuhan lain. Bukan, ingat kitab Kejadian. Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Ketika kita kejatuhan dosa menyebabkan apa? Kita kehilangan kemuliaan Allah, betul nggak? Kita terpisah dari Allah, betul nggak? Tidak serupa lagi dengan Allah, betul nggak? Mengalami kematian, betul nggak? Tuh, paham? Itu kedatangan Yesus ke dunia. Lebih dalam daripada ngapain jadi manusia. Oke, dengerin. Gini, kan Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan manusia. Manusia itu kan makan. Oke, saya kan belum selesai bicara. Kan Anda tuh bicara terus dari tadi ya. Ya kan saya lagi menjelaskan, kalau Anda nggak mau saya bicara terus, ya udah kita diem-dieman aja yuk, kita lomba tatap mata aja nih, tatap mata Ojan. Kan Anda bertanya-tanya, Anda bertanya-tanya, saya ngobrol. Gemes. Tapi kan Anda menyanggah terus. Oke, aku nanya ya, nih dengarkan. Yesus itu manusia makan dan minum. Ya kan manusia makan dan minum pasti kan berakhirnya itu kemana gitu. Dia itu harus mengeluarkan sesuatu. Gak enak aja gitu, masa Tuhan itu buang air kecil gitu, buang air besar. Gak paham saya itu konsep ketuhanan seperti apa menuhankan manusia. Sudah belum? Udah. Saya tantang Anda punya konsep Tuhan yang sama dengan saya. Mau bukti? Mau bukti nggak? Silakan itu buka surah Al-An'am ayat 101. Silahkan dibuktikan, buka surah Al-An'am ayat 101. Sebelum Anda menunjuk pointing, Anda koreksi diri Anda. Tunjuk jari Anda ke diri Anda sendiri. Buka surah Al-An'am ayat 101 sekarang. Saya tunggu. Tuhan Anda sama seperti manusia. Silahkan buka surah Al-An'am ayat 101. Silahkan. Karena Anda membicarakan surah Al-An'am, silahkan buka di situ kan. Buka dong di situ. Ini saya kan HP-nya lagi dipakai. Yang Islam saya atau kok HP? Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu pakai mushaf, Bu. Belum ada iPhone, belum ada Android, belum ada Pocopon, belum ada BlackBerry. Parah kamu. Mana ada di zamannya Nabi pakai handphone? Bukalah pakai bukunya, mushafnya. Kau, masa aku yang disuruh? Kau tidak tahu malu kah? Yang beriman dalam Islam tuh aku atau kamu? Yang begini rupanya. Saya kan bertanya, kenapa balik bertanya? Begini, saya tidak balik bertanya. Kenapa konsep ketuhanan itu menyerupai manusia? Gini, dengerin Bu, dengerin Bu. Anda punya otak ngawur sekali dan pola pikir Anda berantakan begini. Saya nggak bertanya. Ketika Anda menyerang, ofensif, itu makan minum, itu nanti ada kotorannya. Bagi saya itu konsep ketuhanan apa itu? Ya, itu kan ofensif, teman-teman. Betul nggak? Ngerti nggak ofensif apa? Ngerti nggak ofensif itu apa? Lawan kata daripada defensif. Attack. Saya serang balik kamu. Sebelum kamu serang saya, kamu punya pertahanan lemah. Dari tadi kamu tidak dapat membantah apapun yang saya serang balik dengan kamu. Kamu berlindung di balik kata, ya terserah. Oh, terserah. Dasmu. Datang ke saya cuma bisa nyerang, cuma bisa bertanya, cuma dipertanyakan balik, ditantang balik. Ciut. Bu,
Saya nggak berbicara dalam konteks maskulinitas ya. Saya menghormati ibu sebagai perempuan. Tapi mari dalam dialog akademis tidak ada namanya melihat gender. Ya, Kenapa ini mic saya dimatiin terus? Aneh. Oke, saya kasih waktu ibu 3 menit berbicara panjang kali lebar jelas, silahkan. Habis itu saya berbicara, silahkan. Oke, sebenarnya saya itu dari konsep itu saja saya bertanya. Saya nggak menghina saya. Saya cuma menanyakan kenapa konsepnya itu Tuhan menyerupai manusia yang memang kodratnya itu makan, minum, dan dia itu pasti buang air besar, buang air kecil. Bukan saya menghina. Saya tuh kenapa zat yang semulia itu, sesuci itu, kenapa disamakan dengan manusia begitu? Begitu, Bang. Itu yang dipertanyakan gitu. Itu aja sih. Nggak perlu 3 menit. Udah ya? Oke, waktu habis saya yang jawab. Anda bilang, kodrat manusia. Hei, Islam, hello. Tuhan saya mampu berpuasa 40 hari 40 malam. Sebab Yesus bilang, ketika iblis tahu teman-teman, Matius 4, Yesus dicobai di padang gurun. Ya, ubah batu menjadi roti. Jawab Yesus apa? Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari firman. Betul nggak? Yesus mampu berpuasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum seharian. Penuh. Ya, kodrat. Kan kodrat itu kebutuhan. Bu, jangan ngawur lah. Banyak scientific proof itu yang sudah membuktikan bahwa manusia bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum. Banyak juga mujizat-mujizat. Anda kalau ngomong seperti ini, sama saja Anda melundahi Al-Quran Anda. Karena Anda punya kisah di mana orang-orang yang ada di dalam Al-Quran, Anda tahu nggak apa? Surah Al-Kahfi, Bu. Nih, gua keluar dari layar nih lama-lama. Pemuda yang Allahmu itu comot ceritanya, yang tertuduh the 7 sleepers, dongeng yang terkutip dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, itu tidur berpuluh-puluh tahun, gak makan, gak minum, itu mampu, Bu. Apa mereka Allah? Botol kali orang ini. Kau mau menyangkali itu, kau sangkal balik Quranmu. Makanya saya bilang, kau pernah baca Quran gak sih sebenarnya? Kau bilang, kenapa Tuhan yang zat yang mulia ini? Kau tadi kusuruh baca kau surah Al-An'am ayat 101 itu supaya kau pelototi itu. Tahu nggak apa tertulis di situ? Bagaimana? Ya silakan bilang. Allahmu itu berfirman, bagaimana mungkin Allah mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Itu Tuhanmu ngomong seperti itu. Pertanyaan saya, Bu, kalau dia bukan serupa makhluk, kenapa ketika berhadapan mendengar orang-orang kafir menyatakan Allah punya anak, tapi Allah lu malah bilang, bagaimana mungkin Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Satu-satunya alasan kenapa dalam surah Al-Ikhlas tertulis lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jawabannya apa? Single, jomblo, live forever. Tuh jawabannya. Nggak bisa disamakan dengan manusia, Bang. Anda bantah dong dalil saya dari tadi pakai dalil, kok kamu nggak pernah pakai dalil ya, cuman cengengesan aja, enak amat pakai dalil, silakan. Oke, gini. Dalil. Oke, aku mau bertanya lagi, gini, gak apa-apa. Oh, banyak kan bertanya, nggak bisa bantah. Oke, aku mau nanya nih, Anda ini tujuan untuk berdialog, berdiskusi, discuss itu untuk apa? Untuk apa? Untuk mencerdaskan orang-orang seperti Anda dan untuk mempertontonkan bagaimana kita. Dengerin saya, ini kan bukti bahwa Anda tidak intelek. Ketika Anda sudah selesai bertanya, persilahkan narasumber. Nah, kamu juga gitu tadi. Nah, apa sih? Ya, silakan. Gak jelas amat. Ini pernah sekolah nggak sih nih orang? Teman-teman saya tanya yang pernah sekolah. Kalau, baru mau dikasih tahu aja udah sak. Mana pendapat teman-teman TBJ mengenai video tadi? Silahkan masukkan dalam kolom komentar. Baik, setiap agama memiliki konsep keimanan masing-masing. Dari video tadi kita melihat keberatan-keberatan dari pihak sebelah karena menilai keimanan orang lain dari sudut pandang iman mereka. Bantahan-bantahan muncul, namun bisa dipatahkan karena kita mempunyai dalil dan bukti sejarah yang tidak terbantahkan. Seperti yang disampaikan dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Tuhan Yesus juga berulang kali menyatakan keilahiannya, di mana ia mempunyai kuasa
untuk mengampuni dosa. Dan ia telah ada sebelum Abraham ada. Tujuan kedatangan Yesus ke dalam dunia dengan mengambil rupa manusia adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari kutuk dosa, sehingga siapapun yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.